In a world of moral ambiguity, we are called to stand firm, champion truth, and light the way. Integrity is the cornerstone of a life that honors God, choosing truth not because it's easy, but because it's right. To live with integrity is to honor God in every decision, every word, and every action. Proverbs 10 verse 9 says, "Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out." Welcome home. Shalom saudara-saudara, semua bersuka cita saudara, mari kita bangkit berdiri, kita puji Allah kita yang luar biasa. Haleluya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berada di tempat ini bukan suatu kebetulan. Semua adalah kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Mari kita serukan namanya. Dia Raja, Dia yang berkuasa, kita layak untuk kita tinggikan, untuk kita muliakan.
kita di sini diberkati Tuhan. Kita bisa bernafas, kita bisa memuji Tuhan. Keluarga kita diberkati, anak-anak kita diberkati. Semua adalah karena kehadiran Tuhan. Blessing in your family, in your children and their children and your children. Percaya itu saudara, bahwa Tuhan akan memberkati kamu lebih lagi saat engkau masuk lebih dalam kehadirannya. Tetap dalam hadiratnya saudara. Semua katakan, come on say, Lord bless you and keep you, make His face shine upon and be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. So come on say, Amen, Amen, keep you, make His face shine upon, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Come on, say, Mari kita bangkit berdiri saudara. Tetap dalam suasana penyembahan saudara, kita sembah Dia. Forever be upon you and 1,000 generations and your family and your children and the children and the children. Let His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and the children and the children. Let His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and 1,000
katakan amin. 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 Saat kita mengatakan amin saudara, kita mengamini apa yang ada di dalam lagu ini. Bahwa Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita, memberkati generasi kita. Meskipun di mata dunia banyak yang negatif, tapi kami percaya Tuhan, bahwa Kau akan memberkati kami lagi-lagi. Mari katakan sekali lagi amin. 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 Mari kita sembah Dia saudara. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh, thank you Lord. Oh, thank you Lord. Blessing my family, blessing your family. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory bagimu, kemuliaan hanya bagimu. Hallelujah, hallelujah. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Ini kami Tuhan, ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau memberkati bangsa kami Tuhan. Kau memberkati bangsa kami Tuhan. Oh, Jesus, You are my Lord, You are my Lord. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatan buat setiap kami Tuhan. Bahkan sampai hari ini nikmat kasih karunia-Mu masih boleh kami rasakan. Yes. Dalam segala hidup kami Kau ada. Kau yang membersamai kami Tuhan. Hari lepas hari kami tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kau selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami lekat kepadamu Bapa. Rindu kami diam dalam hadirat-Mu Yesus.
atas segala penyertaan-Mu di setiap hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memohon belas kasih-Mu atas segala kesalahan-kesalahan kami. Dan kami Tuhan mau mendengarkan firman yang berasal daripada-Mu. Berikanlah kami hikmat marifat untuk kami bisa mendengar firman-Mu dan menerima firman-Mu dengan baik, sehingga kami bisa melakukan hidup sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Silahkan Tuhan, Engkau berbicara, mengungkapkan isi hati-Mu lewat lidah mulut hamba-Mu ini. Biarlah apa yang keluar dari pikiran-pikiran hamba-Mu ini hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Oke. Pada hari ini kita jangan sampai lupa selalu mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pada hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali. Kita masih bisa senyum sama saudara-saudara kita. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Katakan sebelah kanan kiri Anda, Tuhan sangat baik. Sangat sekali baik. Haleluya, amin. Ya, dalam minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertema hidup dalam integritas. Ini mengacu kepada tema yang diberikan pusat bahwa hidup tanpa kompromi. Kita akan belajar bersama-sama dalam firman Tuhan di Yosua 9 ayat yang ke-16 sampai ke-27. Ini saya menggunakan terjemahan BIMK ya Bapak Ibu Saudara. Itu artinya bahasa Indonesia masa kini. Saya menggunakan terjemahan itu agar lebih mudah dipahami. Mari kita sama-sama baca di Yosua 9 ayat yang ke-16 sampai ke-27. Ayat yang ke-16. Tetapi ternyata pada hari ketiga setelah perjanjian itu dibuat, orang Israel telah dapat mencapai kota Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim di daerah orang-orang itu. Maka barulah ketahuan bahwa tempat tinggal mereka tidak jauh dari Gilgal. Kemudian yang 18. Tetapi orang Israel tidak bisa membunuh mereka, sebab pemimpin-pemimpin Israel sudah bersumpah kepada mereka atas nama Tuhan Allah Israel. Seluruh umat Israel menggerutu mengenai hal itu kepada para pemimpin mereka. 19. Tetapi pemimpin-pemimpin itu menjawab, apa boleh buat? Kami sudah berjanji kepada mereka dengan sumpah atas nama Tuhan Allah Israel. Sekarang kita tidak boleh berbuat jahat terhadap mereka. Kemudian yang 20. Kita tidak boleh membunuh mereka, sebab kita sudah berjanji. Dan kalau kita mengingkari janji itu, Allah akan menghukum kita. Kemudian yang 21. Jadi biarkanlah mereka hidup, tetapi kita semua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang pikul air untuk kita semua. Begitulah yang dianjurkan oleh pemimpin-pemimpin itu. Ya. Lalu orang-orang Gibeon itu dipanggil menghadap Yosua. Yosua berkata, kenapa kalian menipu kami dan berkata bahwa negerimu jauh sekali, padahal hanya di sini? Karena kalian berbuat begitu, Allah menghukum kalian. Bangsamu akan selalu menjadi hamba, tukang belah kayu, dan tukang pikul air untuk rumah Allahku. Mereka menjawab, kami berbuat begitu karena kami mendengar bahwa Tuhan Allah yang Tuhan sembah itu sudah menyuruh Musa, hambanya itu, memberikan kepada Tuhan seluruh negeri ini dan membunuh semua penduduknya pada waktu Tuhan mengambil tanah itu. Kami takut sekali kalau kami dibunuh. Itu sebabnya kami melakukan semuanya ini.
Kemudian yang 25, sekarang kami di dalam kekuasaan Tuhan, perlakukanlah kami menurut yang Tuhan pandang baik. 26, maka inilah yang dilakukan Yosua, ia melindungi orang-orang itu dan tidak mengizinkan orang-orang Israel membunuh mereka. Yang terakhir, tetapi mereka dijadikannya hamba, yaitu tukang belah kayu dan tukang pikul air orang Israel, dan untuk mezbah Tuhan. Sampai sekarang mereka masih melakukan pekerjaan itu di tempat yang dipilih Tuhan menjadi tempat ibadat baginya. Bapak Ibu Saudara, cerita ini mengenai di mana bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang saat itu kepemimpinan Musa diteruskan oleh Yosua untuk menuju ke tanah perjanjian. Tentunya dalam menuju ke tanah perjanjian banyak sekali yang dihadapi oleh orang-orang Israel. Mereka berperang dan Allah menyertai mereka sehingga mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan kemenangan-kemenangan itu telah didengar oleh bangsa-bangsa lain. Salah satunya adalah bangsa Hewi, yaitu orang-orang Gibeon. Nah, karena orang Gibeon ini mendengar kemenangan-kemenangan bangsa Israel sehingga mereka takut kalau mereka nanti akan dihabisi oleh bangsa Israel. Karena ketakutan itu bangsa Gibeon akhirnya memulai mencari atau mempunyai tipu muslihat untuk membohongi bangsa Israel dan Yosua. Dia melakukan itu supaya dapat perjanjian damai dengan bangsa Israel. Nah, kita akan belajar bagaimana mereka memiliki integritas di dalam hidup mereka. Kata integritas mungkin sudah sering kali kita dengar, bahwa mungkin juga kata-kata integritas itu sering kita dengung-dengungkan di dalam berbagai kegiatan. Dan tentunya dari kita banyak sekali yang mengetahui apa makna daripada integritas tersebut, yaitu melakukan apa yang benar, hidup jujur, dan melakukan apa yang kita katakan, dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya untuk dapat melakukan semua itu tidaklah mudah, Bapak Ibu Saudara. Karena integritas kita akan diuji setiap hari dalam situasi apapun. Dan secara sadar maupun tidak sadar kita pasti gagal melakukannya. Nah, saya akan berikan ilustrasi. Ilustrasi ini ada 3 kepribadian di sini, yaitu pengusaha kaya, anggota pemerintahan, dan pengangguran yang kelaparan. Nah, itu pertemuan antara pengusaha kaya dan anggota pemerintahan di sebuah kafe. Pada siang itu di sebuah kafe terjadi pertemuan antara pengusaha kaya dan anggota pemerintahan. Dalam pertemuan itu mereka melakukan serah terima komisi atau uang pelicin untuk sebuah proyek yang sedang mereka kerjakan. Nah, setelah mereka melakukan pertemuan itu, kemudian mereka tergesa-gesa segera meninggalkan tempat tersebut. Di dalam menelusuri tempat tersebut atau kafe tersebut, secara tidak sengaja si pengusaha ini menjatuhkan uang dari kantongnya tepat di depan seorang pengangguran yang sedang kelaparan, yang sedang merenung apakah hari ini dia bisa makan karena dia tidak punya uang. Nah, menurut pengangguran ini adalah pertolongan dari Tuhan, sehingga tanpa berpikir panjang dia langsung mengambilnya dan digunakan untuk makan dan minum. Nah, dari cerita ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa ujian integritas itu bisa terjadi kepada semua orang. Apapun status sosial mereka, apapun yang kita hadapi, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan,
baik kaya maupun miskin. Integritas juga tidak melulu bicara masalah materi, tetapi integritas juga diuji di setiap jenjang hidup kita, di dalam sekolahan, dalam pekerjaan, dan juga dalam rumah tangga. Nah, di sini apakah kita tetap memegang integritas yang kita miliki atau kita melakukan kompromi-kompromi dengan melakukan untuk supaya hidup kita lebih nyaman. Nah, seperti ilustrasi cerita di atas, kita akan mempelajari dari kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang cerita bangsa Gibeon dan orang Israel. Dalam Yosua 9, kita bisa mengidentifikasi ada dua figur dalam cerita ini. Figur yang pertama adalah orang-orang Gibeon, dan figur yang kedua adalah Yosua dan para pemimpin-pemimpin Israel. Kita akan belajar bagaimana integritas yang mereka miliki dalam perjalanan hidup mereka. Kita lihat di Yosua 9 ayat yang ke-24. Ya. Mereka menjawab, ini yang dimaksud adalah orang-orang Gibeon, kami berbuat begitu karena kami mendengar bahwa Tuhan Allah yang Tuhan sembah itu sudah menyuruh Musa, hambanya itu, memberikan kepada Tuhan seluruh negeri ini dan membunuh semua penduduknya. Pada waktu Tuhan mengambil tanah itu, kami takut sekali kalau kami dibunuh. Ini yang perlu digarisbawahi, kami takut sekali kalau kami dibunuh. Itu sebabnya kami melakukan semuanya ini. Orang-orang Gibeon mendengar kesepakatan bangsa-bangsa lain untuk memerangi bangsa Israel. Tetapi justru orang-orang Gibeon ini memilih jalannya sendiri, yaitu dengan cara menipu orang Israel supaya mendapatkan perjanjian damai dengan orang-orang Israel. Nah, kalau kita membaca dari keputusan bangsa Gibeon menipu orang Israel, adalah mereka takut akan masa depan mereka. Karena mereka takut akan masa depan mereka, sehingga dia membuat keputusan untuk membohongi bangsa Israel. Lantas, langkah apa saja yang kita ambil supaya kita bisa melakukan hidup berintegritas? Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Kita lihat di firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Firman ini adalah surat daripada Paulus untuk anak didiknya Timotius. Dia mengingatkan Timotius bahwa Allah bukan memberikan roh ketakutan, tapi roh kebangkitan. Sehingga Timotius diperingatkan bahwa dia harus melakukan hidup yang benar, sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, dari cerita bangsa Gibeon ini kita bisa melihat bahwa keputusan yang mereka ambil untuk hidup tidak jujur adalah karena mereka takut akan masa depan mereka. Mereka takut kalau mereka dihabisi dan dibunuh oleh bangsa Israel, sehingga mereka membuat keputusan menipu bangsa Israel. Nah, bukankah sama seperti kita? Seringkali kita mengambil keputusan yang salah karena hidup kita dikuasai oleh rasa takut. Takut akan masa depan kita. Hidup kita dipenuhi kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, sehingga kita mulai menaruh pengharapan akan masa depan kita itu pada kekuatan kita sendiri. Sama seperti ilustrasi cerita yang di atas tadi, kita lihat dari perspektif seorang pengangguran yang kelaparan. Dia mengambil jalan pintas dengan mengesampingkan integritasnya. Yang penting dia bisa memenuhi apa yang diperlukan saat itu, apa yang bermanfaat bagi dirinya, terlepas dari caranya benar ataupun salah. Demikian juga kalau kita lihat dari perspektif pengusaha kaya, dia takut kalau dia tendernya gagal atau bisnisnya gagal, sehingga dia menghalalkan segala cara.
Di sini adalah karena takut dan takut. Seringkali kita mengambil keputusan yang salah karena pikiran kita dikuasai oleh rasa takut. Sehingga melakukan korupsi. Berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena takut nanti dia tidak akan bisa hidup nyaman. Kalau di sekolahan mungkin nyontek. Nyontek karena apa? Karena takut nilainya jelek. Terus kemudian berbohong. Karena takut kalau jujur tidak terima. Nah, ketika saat membiarkan kekhawatiran dan hidup kita memenuhi hati dan pikiran kita, akan membuat setiap keputusan yang kita ambil berdasarkan apa yang nyaman, yang menguntungkan, yang memberikan ketenangan dalam hidup kita. Prioritas kita bukan lagi kebenaran firman Tuhan, akan tetapi kebenaran diri sendiri. Lantas bagaimana kita bisa terbebas dari rasa takut? Kita harus mempunyai dasar siapa yang memegang hidup kita. Allah siapa yang kita sembah. Kita harus benar-benar paham arti karya salib, bahwa kita sudah tidak hidup di bawah kutuk. Allah sudah memberikan kita roh kebangkitan, bukan lagi roh ketakutan. Saat kita memiliki dasar yang benar dan bisa mempercayakan hidup kita kepada Dia, Sang Pemberi kebenaran, maka prioritas kita akan berusaha untuk melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat kita fokus pada hal tersebut, kita bisa membuat keputusan-keputusan dengan integritas yang tepat. Kita bisa hidup dalam keberanian di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan integritas, yaitu hidup dalam kebenaran. Kita lihat di Yosua 9 ayat yang ke-19. Tetapi pemimpin-pemimpin itu menjawab, ini pemimpin-pemimpin bangsa Israel, apa boleh buat? Kami sudah berjanji kepada mereka dengan sumpah atas nama Tuhan Allah Israel. Sekarang kita tidak boleh berbuat jahat terhadap mereka. Bapak Ibu Saudara, di poin yang kedua ini kita akan belajar untuk melihat dari perspektif figur kedua, yaitu Yosua dan pemimpin-pemimpin Israel. Juga sama orang-orang Gibeon. Di mana mereka memilih untuk tidak menghabisi orang Gibeon dengan janji yang sudah mereka katakan. Bahkan pada ayat yang ke-26, Yosua mengambil keputusan untuk melindungi orang-orang Gibeon dan tidak membiarkan orang-orang Israel untuk membunuh mereka. Kita lihat di Yosua 9 ayat yang ke-26. Ini yang dilakukan Yosua. Maka inilah yang dilakukan Yosua, yang melindungi orang-orang itu dan tidak mengizinkan orang Israel membunuh mereka. Lantas yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah kita bisa melihat bagaimana Yosua menjaga integritas mereka. Bukan berdasarkan siapa lawan mereka, tapi berdasarkan kebenaran apa yang ada pada mereka. Karena seperti yang telah kita baca bersama tadi, bahwa Yosua sebenarnya mempunyai alasan yang kuat untuk menghabisi orang-orang Gibeon. Karena orang Gibeon tersebut telah melanggar perjanjian, yaitu dengan menipu orang Israel. Tetapi di sini yang Yosua lakukan, dia memiliki integritas. Apa yang sudah dia buat atau apa yang sudah mereka lakukan dalam perjanjian tersebut, Yosua tetap menjalankan kebenaran dan tidak mau mengingkari. Kalaupun Yosua mau menyerbu bangsa Gibeon, di atas kertas pasti mereka menang. Dan Yosua yang mau untuk memikul tanggung jawab dari apa yang sudah dia putuskan. Dan hal ini bukan karena Yosua melihat atau berbelas kasihan atau takut dengan bangsa Gibeon, tapi karena Yosua menjaga kebenaran di mata Tuhan. Lantas apa yang bisa kita pelajari di sini? Integritas kita haruslah berdasarkan pada iman, kepercayaan.
tentang apa dan yang benar, bukan berdasarkan siapa lawan kita. Apakah mereka duluan berbuat jahat terhadap kita? Apakah mereka akan berpotensi mendatangkan keuntungan buat kita? Apakah mereka juga berpotensi untuk menyakiti kita kembali kalau kita tidak berintegritas terhadap mereka? Tapi berdasarkan iman, kepercayaan kita bahwa Tuhan mengingini untuk setiap anak-anaknya hidup dalam beranian. Seperti teladan yang Tuhan Yesus telah berikan dengan berintegritas saat memikul salib sampai pada akhirnya. Karena dia memiliki kepercayaan bahwa akan sukacita yang ada di depannya. Dan kita bisa melihat juga bahwa walaupun Yosua melakukan kesalahan dengan tidak bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu saat mengambil keputusan, Tuhan tetap Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan penyertaan Tuhan, tetap ada dan membawa Yosua untuk meraih kemenangan yang besar. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita hidup dalam integritas, yaitu hidup dalam tanggung jawab. Kita baca di Yosua 9 ayat yang ke-27. Tetapi mereka dijadikan hamba, yaitu tukang belah kayu dan tukang pikul air untuk orang Israel dan untuk mezbah Tuhan. Sampai sekarang mereka masih melakukan pekerjaan-pekerjaan itu di tempat yang dipilih Tuhan, menjadi tempat ibadat baginya. Poin yang ketiga ini, kita akan belajar dari dua figur, baik dari orang Israel dan juga orang Gibeon. Seperti yang kita jelaskan tadi, Yosua dan orang Israel saat mengetahui bahwa mereka telah ditipu oleh orang Gibeon, mereka sama sekali tidak berusaha untuk melakukan pembenaran diri, untuk mengubah atau membatalkan perjanjian. Dan di dalam Alkitab tidak ada catatan bahwa Yosua bernegosiasi dengan Tuhan akan hal ini. Mereka tetap mengambil keputusan untuk menerima semua ini dan melakukan perjanjian tersebut. Di sini menunjukkan bahwa mereka berani mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Untuk itu, untuk dapat hidup dan integritas yang konsisten diperlukan keberanian untuk bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, Yosua dan para pemimpin Israel mengambil tanggung jawab atas kesalahan mereka dengan tetap hidup berdampingan dengan orang-orang Gibeon, walaupun mereka merupakan korban penipuan karena sudah ditipu oleh orang Gibeon. Bahkan mereka menjaga orang Gibeon seperti dia menjaga bangsanya sendiri. Sama halnya dengan orang Gibeon, walaupun di awal mungkin kita melihat bagaimana mereka menunjukkan kelicikan mereka dan tidak memiliki integritas dalam keputusan yang mereka ambil dengan menipu orang Israel. Kita bisa melihat mereka pada akhirnya mereka mengambil tanggung jawab untuk menjalankan konsekuensi dari kesalahan yang mereka buat, yaitu menjadi budak orang Israel seperti yang ayat ke-27. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia kita semua tidak pernah luput dari yang namanya melakukan kesalahan. Salah dalam mengambil keputusan, tetapi hal apa yang terpenting bukanlah bagaimana dalam hidup kita tidak boleh salah, tapi apa yang kita lakukan atau respon apa ya saat kita melakukan kesalahan. Maukah kita memikul konsekuensi dari kesalahan yang kita buat? Dan percayalah, kita memiliki Allah yang Maha Pengampun dan Pengasih. Saat kita mengakui kesalahan kita di depan Tuhan, Dia Tuhan yang Maha Besar. Dia yang selalu sediakan jalan keluar bagi kita. Dia Tuhan yang akan memberikan penyertaannya buat kita hidup melalui proses. Dan Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Satu-satunya alasan integritas menjadi beban dalam hidup kita karena kita terlalu nyaman hidup dalam ketidakjujuran. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita selalu ingat bahwa mata Tuhan memandang seluruh kehidupan kita. Walaupun kita bisa mengelabui manusia,
namun kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Dunia hanya menilai apa yang saudara lakukan, tetapi Tuhan menilai motivasi saudara melakukannya. Hal ini menegaskan dan mengingatkan kita juga bahwa Tuhan tidak hanya menilai hasil dari apa yang kita lakukan, tetapi juga motivasi yang terdalam yang kita miliki dalam melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, saat kita setia dalam melakukan hal-hal kecil, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepercayaan-kepercayaan yang besar di dalam hidup kita. Saat kita menunjukkan kehidupan yang berintegritas dalam hal-hal yang kecil, yang sepele, yang mungkin tidak dipandang manusia, ingatlah bahwa Tuhan selalu menilai dan memandang kita semua. Saat Tuhan melihat kita menjadi hamba-hamba yang bisa dipercaya dan jujur, percayalah Tuhan akan membuka pintu berkat bagi kita. Dan ketika Tuhan membuka pintu berkat bagi kita, tak seorang pun yang bisa mampu menutupnya. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita ini kita pasti menghadapi tantangan demi tantangan. Dalam usaha kita untuk hidup dalam berintegritas tanpa kompromi, kita juga pasti akan gagal jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Tuhan, Bapak Saudara. Di dalam kita melakukan kebenaran dalam hidup kita, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita punya Tuhan yang memegang hidup kita. Dalam kemanusiaannya, Yesus berhasil menjaga integritas tanpa kompromi. Yesus, walaupun dia menghadapi ketakutan yang luar biasa dalam menghadapi hukuman salib, dia tidak membiarkan ketakutannya itu mempengaruhi keputusan. Dan Yesus tetap berjalan dalam kebenaran. Yesus, walaupun ia tahu bahwa integritas yang dia lakukan hari itu, yaitu 2000 tahun yang lalu, tidak akan bisa dibalas oleh manusia. Bahkan banyak manusia justru yang akan membalas integritasnya dengan hujatan. Dia tetap taat dan melakukannya. Karena integritas yang dia lakukan tidak bergantung pada siapapun, tapi pada kebenaran apa yang ada padanya. Yesus setelah dengan integritasnya menyelesaikan tugas di kayu salib, dia tidak meninggalkan orang-orang yang percaya dengannya begitu saja. Tapi dia dengan tanggung jawab dan penuh kasih karunia memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menuntun dan memampukan kita dalam hidup berintegritas sepertinya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk hidup apa yang benar. Mari kita jujur pada diri kita sendiri, jujur pada sesama, dan juga jujur kepada Tuhan. Ketika kita jujur melakukan kesalahan kita terhadap Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan Maha Agung, Dia akan membukakan jalan keluar bagi kita. Dalam poin ini kita punya 3 poin untuk bagaimana kita hidup dalam berintegritas. Poin yang pertama adalah hidup dalam keberanian. Poin yang kedua, hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga adalah hidup dalam tanggung jawab. Mari Bapak Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan diri kita bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus. Kita akan baca di Roma 14 ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama dibaca di Roma 14 ayat yang ke-8 dengan suara yang nyaring. Dan kita mendeklarasikan diri kita bahwa kita seutuhnya milik Yesus. Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan satu pujian bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita.
Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya dan memberikan kita kemenangan. Yesus, Mari sama-sama kita bernyanyi. erat tanganku, Dia akan memegang tangan kita. ku tak dapat Seluruh hidup kita hanyalah miliknya. luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan Selamatku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Mari saudara. Tiada satupun, tiada satupun dapat kubanggakan. aku banggakan. Semua karena cinta. Ini hidupku Tuhan. Ini hidupku. Pimpin jalanku. Hidup karena anugerah-Mu, Tiada satupun, tiada satupun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan. Sebut namanya yang dahsyat Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau alasan kami untuk hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di setiap hati kami, supaya kami bisa melakukan sesuai dengan yang Engkau kehendaki Bapa. Ajari kami untuk bisa melakukan hidup yang benar. Murnikan hati kami ya Tuhan. Tahirkan hati kami ya Allah. Pimpin selalu hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, Engkau tidak akan membiarkan sampai jatuh tergeletak. Tapi tangan-Mu akan menopang dan mengangkat kembali setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Karena Engkau bersama kami. Ya Roh Kudus, Engkau ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, mengucap syukur Kau sudah utus hamba-Mu untuk membacakan firman-Mu yang maha kudus, dan Kau mengampuni anak-anak-Mu dengan kesalahan demi kesalahan dari masa lalu, dari jemaat-Mu.
barangan membuat perjanjian, tapi segala perjanjian yang tidak layak dengan pihak yang memang tidak layak untuk mengikat janji dengan kami dan harus diputuskan. Kami tidak akan menunda. Dan saat ini juga segala ikatan, segala belenggu, segala perjanjian dan roh-roh dan pihak-pihak yang tidak layak diikat janjinya dengan kami, saat ini juga sebagai pribadi, sebagai keluarga diputus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya mengikat perjanjian kudus bersama dengan Engkau, dan dimeteraikan berlipat-lipat dengan darah-Mu, dengan baptisan air, dengan Roh Kudus. Kau juga mengingat dan berbelas kasihan kepada generasi selanjutnya. Kalau kami gegabah pada masa yang lalu, tetapi anak-anak dan cucu-cucu kami tidak akan seperti kami, tapi mereka Engkau beri kecerdasan. Saya undang kemari anak-anak kecil yang masih anak-anak untuk didoakan. Mari dibawa ke sini. Dia akan mendoakan. Mari yang masih kecil-kecil dibawa ke sini. Akan berdoa. Mari silakan. Supaya Tuhan melindungi mereka bisa bertumbuh. Tuhan memberi kecerdasan. Tidak ada saatnya mereka akan ikat perjanjian dengan Tuhan. Tidak diizinkan untuk mengikat perjanjian dengannya. Terima kasih Yesus. Kasih karunia-Mu Tuhan yang melingkupi anak kami. Salib-Mu Tuhan, darah-Mu yang kudus Tuhan, yang melingkupi seluruh anak-anak kami. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu yang kudus Tuhan, yang menjamah setiap anak-anak kami Tuhan. Tidak ada satupun yang terkecuali. Setiap ikatan yang bukan berasal dari Engkau dibebaskan, dilepaskan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan mulai saat ini, mulai hari ini Tuhan, setiap anak-anak kami semuanya tidak ada satupun yang terkecuali adalah milik-Mu. Milik-Mu Tuhan, Kau Allah yang kudus. Darah-Mu yang kudus yang menjamah, menyucikan, menguduskan setiap anak-anak kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap kutuk keturunan, setiap kesalahan orang tua, setiap kesalahan apapun Tuhan yang kami pernah kerjakan, seluruh Tuhan kesalahan nenek moyang dipatahkan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Mereka adalah milik-Mu, masa depan mereka adalah milik-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, masa depan yang penuh dengan harapan, pertumbuhan mereka Engkau yang menjaga. Engkau Tuhan yang membimbing dan menuntun setiap anak-anak kami Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Disucikan, dikhususkan mata mereka, pikiran mereka, hati mereka, bahkan memori mereka yang buruk sejak mereka ada di dalam kandungan. Semuanya Tuhan disucikan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ada tinggal kenangan Tuhan yang manis, kenangan bersama-Mu, kenangan yang indah bersama mama, papa, keluarganya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hidup mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, masa depan mereka ada di dalam Engkau, pergaulan mereka, roh yang takut akan Engkau Tuhan turun atas setiap anak-anak kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak kami Tuhan. Mereka bertumbuh bersama Engkau. Engkau Allah Roh Kudus yang membimbing dan menuntun setiap langkah mereka. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap orang tua,
Tuhan, Kau yang sucikan, kuduskan, Kau yang melayakkan kami, Kau yang membimbing kami, menuntun mereka Tuhan jadi anak-anak yang takut akan Kau dan mencintai Kau lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu atas kami semua, kami terima secara utuh dalam nama Yesus, amin. Silakan kembali. Bapak, kami hendak mengucap syukur Engkau baik kepada kami, kepada keluarga kami, kepada anak-anak, kepada generasi selanjutnya, bahkan generasi yang belum kami lihat, tetapi Engkau sudah mengenal dan menyebut nama mereka. Kami percaya kepada kebaikan-Mu yang lebih besar daripada kutuk-kutuk, yang lebih besar kuasa dan kasih-Nya dibandingkan dengan ikatan-ikatan yang tidak baik. Kami hendak persembahkan sebagai tanda syukur kepadamu, bukan lagi sebagai kewajiban, tapi tanda cinta kami kepada Engkau. Mengiringmu seluruhku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiran-Mu, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku di dalam-Mu, bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau maha baik. Inilah jemaat-Mu Tuhan yang menerima kebaikan-Mu, bukan hanya di minggu pagi yang kudus ini, tapi ketika kami pulang dari tempat ini, keluar dari ruangan ini, kebaikan-Mu ini mengawal kami dan masuk ke dalam roh kami, jiwa kami, sampai kepada sel-sel dari tubuh kami diurapi oleh kebaikan-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau dengan percaya dan tersenyum kepada Engkau. Di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Juru Penebus kami Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan pengurapan oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan memberkati. Kasih salam kiri kanan. Nanti untuk tanggal